Bisa harga emas diprediksi masih akan terus naik seiring dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, terutama setelah pengumuman tarif impor Amerika Serikat oleh Donald Trump. Sampai kapan situasi ini akan terus berlangsung dan kira-kira harga emas nantinya bisa menyentuh harga berapa? Kita terhubung dengan Deputy Head of Institutional Research Sinarmas Sekuritas, Inaf Haria Chandra. Mas Inaf, selamat pagi. Pagi Mas Leo. Ya, Mas Inaf, kalau kita lihat bursa Asia yang buka, Jakarta masih libur, dan kemudian juga nilai tukar mata uang kawasan Asia itu rata-rata melemah setelah pengumuman tarif oleh Donald Trump. Kalau Anda lihat yang diumumkan Trump ini sebetulnya sudah seperti diperkirakan atau memang terutama soal angkanya itu melebihi yang diperkirakan, Mas? Oke, saya rasa ketakutan mengenai efek tarif terhadap global economic itu sebenarnya sudah mulai di pricing dari market itu semenjak Donald Trump itu dilantik ya sebenarnya. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa istilahnya itu risky asset terutama saham itu mengalami penurunan. Bahkan S&P 500 itu 10%, Indonesia mungkin lebih dari 10%, dan itu juga menyebabkan istilahnya itu menjelaskan ya kenapa aset seperti emas itu sudah naik bahkan 20%. Jadi menurut saya anything yang berkaitan tentang dampak perlambatan ekonomi dari Donald Trump ada kemungkinan itu sudah price in atau paling tidak itu sudah partially price in. Jadi for the next menurut kita ada chance bahwa mungkin market akan pelan-pelan melihat untuk mengalihkan istilahnya itu rebalancing ke depannya ke aset yang lebih berisiko ya. Jadi begitu Mas Leo. Kalau kita lihat karena ketidakpastian ini kan memicu kenaikan harga emas juga ya. Kita langsung ke emas ini Mas Inaf. Ya. Saya berusaha melihat menggunakan data dari aplikasi yang saya pakai, tapi saya terbatas di 5 tahun dan saya lihat harga sekarang itu belum pernah ada sejarah harga seperti ini sebelumnya. Kalau Anda lihat apakah memang ini kita sudah ada di puncak harga emas atau masih bisa menguat lagi Mas Inaf? Oke, kalau saya lihat ini sebenarnya pergerakan harga emas semenjak tahun 2024 itu agak sedikit anomali ya. Kalau dulunya itu memang didrive sama financial institution, yang mana mereka itu buying-nya itu ETF gold ya. Dan biasanya itu mereka itu membeli gold ketika mereka melihat tren bahwa US Treasury yield itu turun dan dolar melemah. Tapi malah sebaliknya ya. Jadi kalau kita lihat fenomena tahun 2024 sampai sekarang, Treasury yield itu tidak kemana-mana, dolar itu menguat, stock market menguat, dan gold malah menguat gitu. Jadi ini agak sedikit anomali. Dan memang kalau kita lihat ini disebabkan oleh ada kekuatan lain, yaitu kita lihat itu dari central banks, terutama di China, dan juga dari retail investornya di China. Jadi ini menarik nih, di China itu kan sebenarnya mereka itu bisa dibilang tidak ada alternatif lain untuk investasi, karena dulu itu mereka biasa invest di properti. Harga propertinya turun, terus mereka invest di stok, harga stok turun, jadi tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka untuk berinvestasi selain emas. Nah, kalau kita lihat di tahun 2025 ini memang agak sedikit unik ya. Jadi ada indikasi bahwa istilahnya itu importir emas di Amerika itu melakukan hoarding ya. Jadi mereka import emas besar-besaran di awal tahun. Ya? Jadi data di bulan Januari itu kalau nggak salah import emas di Amerika itu naik 3 kali lipat. Karena mereka mencoba untuk menghindari potensi dikenakan tarif. Memang emas ini tidak dimention sebagai salah satu metal yang istilahnya itu dikenakan tarif seperti steel atau aluminium. Tapi ada ketakutan dari para importer itu bahwa emas bisa dikenakan tarif dari istilahnya itu universal tarif. Dan itu juga menjelaskan kenapa impor emas di Amerika naik signifikan. Di samping mungkin ketakutan mengenai potensi resesi ataupun geopolitikal. Mungkin itu, Mas Leo. Mas Inaf, kalau saya mau melihat dari grafik harga ya, dengan dasar rupiah per gram, itu dalam 1 tahun harga emas sudah menguat 46%. Dalam 3 tahun sudah 86%, dalam 5 tahun malah sudah 99,8%. Itu kalau menggunakan rupiah. Tapi kalau kita menggunakan dolar, maka kemudian harga emas dalam 5 tahun 86% menguat, dalam 3 tahun 63%, dalam 1 tahun terakhir 36%. Ini masih bijakkah kalau orang yang belum punya posisi di emas
untuk membeli emas sekarang, atau memang ini waktunya untuk yang sudah punya boleh jual dulu kalau memang tujuannya mau cari profit, dan yang belum punya tunggu dulu. Bagaimana Mas Inaf? Oh, oke. Jadi ini sangat bergantung ya terhadap investornya itu investasi di emas yang mana ya. Jadi kalau mereka invest di emas yang paper, transaction cost-nya itu mungkin bisa dibilang kecil ya. Jadi untuk trading bisa. Tapi kalau untuk investor yang mungkin berinvestasi di physical gold seperti emas Iya. batangan, saya rasa lebih bijak bagi mereka untuk istilahnya itu tetap mempertahankan posisi emas mereka atau mungkin bahkan menunggu koreksi untuk menambah. Karena Oh, menurut saya mungkin ya untuk tahun ini secara US dollar mungkin harga emas prediksi saya mungkin bakal peak di level 3.200 sampai 3.300 US dollar per troy wow, ounce. Karena oke. tadi saya sempat mention bahwa ada kemungkinan terjadinya rebalancing ya dari market Hmm, dari istilahnya itu aset yang less risk menjadi aset yang risky ya. Jadi uh, salah satu hal yang menurut kita berpotensi adalah jadi sebenarnya market ini sudah terlalu istilahnya itu overreaction hmm, terhadap all negative from Donald Trump ya. Dan di satu sisi istilahnya itu mungkin melupakan sebenarnya ada aspek-aspek positif juga dari kebijakan Donald Trump yang mungkin belum di-announce ya. ya, Dan seperti contohnya itu adalah potensi pengurangan pajak atau budget defisit yang mungkin lebih melebar, dan itu sebenarnya hmm, bisa dilihat sebagai salah satu faktor yang mungkin bakal memicu risk taking behavior dari investor. Nah, oke. apakah gold bisa sampai ke let's say level psikologis 4.000 US dollar per troy ounce? Menurut saya tahun ini mungkin tidak, tapi dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu Hmm, ada kemungkinan itu bisa terjadi karena kunci untuk emas itu bisa istilahnya itu rally seperti tahun 2009 atau tahun 2021 itu oke. adalah adanya kebijakan ultra loosening monetary Mas policy. Inaf, Dan salah satu ya 4.000 dolar itu ya belum pernah tercapai kan? iya iya sebenarnya level sekarang pun belum pernah tercapai. Hmm, Kuncinya adalah ultra loosening monetary policy. Jadi oke. kebijakan Maksud monetary saya, policy Mas yang Inaf, sangat ini kan harga yang longgar. sangat sangat mahal ya sekarang ini ya. Kalau untuk Iya, iya. investor ya katakanlah logam mulia begitu yang berpikir ya saya boleh mau investasi tapi tidak gede-gedean untuk masyarakat umum, apakah masih bijak Ya, kalau mau beli sekarang ini, Mas Inaf? tergantung tujuan investasinya apa, Mas. Jadi emas itu memang Hmm, tujuannya untuk proteksi ya sebenarnya dari ketidakpastian. Jadi ketika ekonomi, let's say ada mengalami apa namanya peristiwa shock seperti tahun 2008 atau 2020 lalu, maka emas itu akan bisa dibilang rally ya mungkin sekitar 30% karena memang hmm, kebijakan central bank untuk memulihkan ekonomi yang kena shock itu bisa dibilang menambah supply peredaran apa money supply itu sangat luar biasa. That's why oke, tahun 2009 2010 harga emas itu baik, all time high mulu dan tahun baik, baik. 2021 all time high juga. Jadi kuncinya Kalau adalah harus ada untuk economic shock gitu, Mas. Kalau untuk yang mau invest jangka pendek, katakanlah setahun, Mas Inaf, masih boleh beli emas tidak di harga Oke. sekarang? LM. Saya rasa mungkin apa namanya kalau logam mulia mungkin bisa menunggu di harga mungkin koreksi ya. Jadi menurut saya harga Hmm, mungkin upside-nya sudah semakin terbatas ya paling 5 oke, sampai 10% dari harga sekarang. Ya di level 3.200 sampai 3.300 US dollar per troy baik. ounce. Jadi mungkin lebih bijak kalau kita istilahnya itu menunggu koreksi ya. Oke. Terima kasih untuk pemaparan yang menyeluruh dari Anda, Deputy Head of Institutional Research Sinarmas Sekuritas, Inaf Haria Chandra. Terima kasih Mas Inaf, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.